Assalamualaikum, halo my adiklit, welcome back to my channel. Buat teman-teman yang sudah subscribe, thank you banget ya. Dan buat kalian yang baru di channel ini, hello. Jadi channel adiklit ini mostly ngebahas tentang parfum, pewangian, tas, dan something random lainnya yang bikin aku addicted. Jadi buat kalian yang suka sama hal-hal yang sudah aku sebutin tadi, wajib banget sih subscribe channel ini. Oke, jadi video kali ini aku ingin nge-review 4 parfum dari brand Nostalgie namanya. Dan si Nostalgie ini tuh ownernya salah satu Fragrance yang cukup terkenal di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana sih review POV-nya Adiklit, keep on watching ya. Fun fact ya, jadi brand ini tuh sebenarnya dulunya namanya Scent In Me, kemudian merebranding menjadi Nostalgie. Dan mereka itu sebenarnya udah punya banyak varian, tapi di sini aku hanya nyobain 4. Jadi 3 parfum terbaru mereka yang mereka itu sudah merebranding menjadi Nostalgie, dan ada 1 varian yang ketika mereka itu namanya masih Scent In Me gitu ya. Oke, langsung saja ke varian yang pertama. Ini namanya teh sereh ya. Jadi si teh sereh ini adalah varian terbaru mereka untuk saat ini, karena pas aku lihat di Instagramnya kayaknya mereka tuh bakalan mengeluarkan varian baru lagi yang bakal diluncurkan pada saat event Scent of Indonesia tanggal 1 sampai 3 November ya. Tapi karena aku sudah buru-buru pengen nge-review ini, jadi ya sudah lah ya, kita review saja langsung. Aroma pertama yang aku dapatkan dari si teh sereh ini adalah aroma black tea sama sereh yang kayak muncul bersamaan, kemudian disusul sama aroma yang kayak citrusy lemony sama aroma daun jeruk yang berasa kayak diremes, terus kayak ada sensasi senger apa sih? Itu di bahasa aku tuh kayak senger agak nyegrek gitu, jadi kayak daun jeruknya tuh kayak agak diremes gitu, bukan tipe daun jeruk yang bisa kita pakai masak ya, bukan. Kemudian baru disusul sama aroma si chamomile ya, jadi kayak urutannya tuh sereh sama black tea bersamaan nih, kemudian muncul setelahnya nih aroma kayak lemon gitu, citrusy sama aroma bau daun jeruk yang senger itu, kemudian baru muncul aroma si chamomile-nya gitu ya urutannya. Ketika dia tuh masuk ke fase tengah, ini adalah fase yang paling aku suka. Jadi aromanya tuh kayak aroma teh yang anget gitu, yang pas kita buatnya itu diseduhnya tuh pakai black tea, kemudian dikasih sereh ya, dikasih essential oilnya si chamomile, terus kemudian dipersin jeruk lemon, terus si tatakan dari tehnya tuh dikasih bunga melati yang bunga melatinya tuh dipetik kemarin gitu loh. Spesifik banget kan ya, aku tuh suka banget. Tapi sayangnya nih ketika dia itu dry down, aromanya tuh sangat mengganggu di hidung aku, karena ternyata si teh sereh ini punya chemistry yang kurang baik dengan aroma tubuh aku ya. Jadi aromanya tuh jadi kayak ada amis-amisnya. Nah, setelah aku pikir-pikir ini tuh datangnya dari mana. Jadi setelah aku pakai ini beberapa kali, akhirnya aku menyadari kayaknya ini aromanya tuh dari si bunga melatinya yang berasa tuh kayak basi ya. Jadi kayak bunga melati yang dimasukin ke dalam teh, yang tehnya tuh didiemin sampai besok. Nah, aromanya tuh kayak gitu. Kebayangkan, jadi ini cukup mengganggu sih dan aku kurang suka. Untuk SPL-nya sendiri dia itu moderat ya, kayak tahan di kulit aku 4 sampai 6 jaman. Kemudian untuk Project Scent sama Siasnya dia kayak so-so aja, bukan yang terlalu semerbak tapi juga bukan yang skin scent. Dan yang cocok pakai parfum ini menurut aku 20 tahun ke atas lah ya, dan dia tuh cocok dipakai versatile sih ya, baik pagi, siang, sore, untuk yang casual maupun untuk acara yang semi formal ataupun formal. Varian selanjutnya ada Crimson Petal. Jadi dia itu parfum beraroma rose yang dia itu kesannya kayak centil, kemudian youthful, bright gitu ya. Jadi kayak cocok dipakai sama yang usianya itu lebih muda gitu. Nah, aroma opening yang aku dapatkan nih dari si Crimson Petal adalah aromanya tuh manis, kemudian aroma fruity-nya tuh di awal kenceng banget, kemudian ada sensasi citrusinya. Makin lama nih aromanya tuh sedikit mengingatkan aku sama Bouquet de Joy-nya Etre, tapi kalau di Crimson Petal ini aroma rose-nya itu berasa banget, sedangkan si Bouquet de Joy itu dia lebih ke pink petal ya, kayak bunga-bunga berkelopak pink gitu. Nah, di fase tengah ini aroma bunga mawarnya itu
jadi lebih manis gitu ya. Terus kayak ada sensasi permennya, kemudian ada sensasi greennya. Tapi aroma green di sini tuh bukan berasal dari si mawarnya. Jadi kayak ada something else, ada sesuatu yang memang menimbulkan aroma green tapi itu bukan dari mawarnya gitu ya. Udah gitu nih, ada sensasi agak sirupi ya, kayak bunga mawar yang manis gitu, sirupi tapi nggak sampai bikin lengket. Ketika dia itu dry down, aroma itu jadi aroma woody yang musky, kemudian ada sensasi powdery-nya, kemudian ada aroma floralnya atau aroma mawarnya yang tercium tipis-tipis. Jadi nih di hidung aku aroma si mawarnya tuh kayak dari awal sampai akhir tuh bener-bener kecium, walaupun pas di akhir tuh jadi kayak tipis-tipis aja. Nah, untuk yang cocok pakai parfum ini menurut aku dia tuh lebih ke youthful ya. Dia tuh lebih kayak agak centil-centil gitu aromanya, dan menurut aku dia tuh versatile loh. Jadi bisa dipakai pagi, siang, sore, bisa dipakai buat ke acara yang kasual atau misalkan buat dipakai kondangan juga masuk sih menurut aku. Jadi kalau kalian pengen punya parfum yang kayak bisa cocok atau masuk di segala suasana, mungkin kalian bisa cobain sih Crimson Petal. Susah ya ngomongnya. Dan buat aku yang kurang suka sama aroma mawar, menurut aku si Crimson Petal ini masih oke ya. Varian selanjutnya ada Rose Indietic. Jadi di sini aroma rose-nya itu berkesan klasik dan sedikit jadul, tapi aku suka kok. Aroma opening yang aku dapatkan dari si Rose Indietic adalah aroma green yang spicy, terus kayak ada sedikit aroma kayak sepet-sepetnya gitu. Makin lama nih muncul aroma si bunga mawarnya. Jadi si mawarnya tuh munculnya kayak perlahan-lahan, terus kayak tipis-tipis, diikuti sama aroma woody dan berkesan green ya. Jadi walaupun berkesan green, biasanya kan aku nggak suka banget nih sama mawar yang kesannya green. Tapi menurut aku green di sini tuh masih oke banget dan masih bisa banget aku terima. Ketika dia itu kering, aromanya tuh jadi ambery yang woody. Kemudian ada kesan aroma oud tipis-tipis. Kemudian ada aroma bunga mawarnya atau aroma floralnya in the background. Dan aku cukup suka ya sama Rose Indietic ini. Dia tuh kesannya mature, dia tuh klasik ya, feminin. Udah gitu dia menurut aku ya lebih cocok untuk suasana yang semi formal ke arah formal. Dan yang cocok pakai parfum ini karena dia itu kesannya mature, kayak 25 tahun ke atas lah ya. Untuk SPL-nya, by the way, SPL dari si Nostalgia yang 4 aku review ini tuh kayak Betty gitu loh, kayak beda-beda tipis, kayak sama-sama semua kayak dari 4 sampai 7 jaman gitu. Kalau di baju tuh kayak sekitar 7 jam tuh masih bisa banget dicium, bahkan lebih kayaknya 7 jam plus lah ya. Tapi kalau di kulit itu udah mentok di 7 jam. Jadi kayak kalau misalkan aku pakainya agak banyak atau pas aku lagi agak santai, nggak banyak kegiatan, kayak di rumah aja gitu-gitu, itu dia bisa nyampe ke 7 jam. Tapi kayak kalau aku sampai keluar terus banyak kegiatan, aku nggak terlalu banyak pakainya, itu tuh kayak 5 jaman itu udah hilang, bahkan 4 jaman tuh kadang-kadang sudah kayak tipis banget. The last but not least, ini ada Barless Night. Dari keempat yang aku review ini, si Barless Night ini adalah yang aromanya menurut aku dia itu unisex, terus lininya tuh ke arah maskulin gitu ya. Nah, dibuka dengan aroma yang peppery, spicy, lipsticky. Jadi di sini tuh ada aroma seperti lipstick yang baru, terus kita buka, terus kita cium. Nah, aroma itu seperti itu. Nah, aroma si lipsticky ini menurut aku yang paling dominan di antara aroma-aroma yang lain ya. Jadi aku tuh bisa mencium aroma lipsticky ini tuh bener-bener dari opening sampai ketika dia tuh kering. Jadi kayak itu adalah aroma yang paling dominan ya. Dan menurut aku kayaknya aroma lipsticky ini tuh dari atau datang dari si bunga irisnya. Nah, ketika dia itu masuk ke fase tengah, ini aroma si iris sama si geraniumnya tuh kayak makin kenceng gitu loh, yang bikin menurut aku nih parfum ini tuh berkesan kayak leaningnya tuh ke arah cowok atau ke arah maskulin ya. Ketika dia itu dry down, aromanya itu jadi ambery, yang woody, kemudian aroma lipstickinya juga yang tadi aku bilang ya itu berasa ya.
Tapi aku cukup suka ya sama si Barless Night, entah kenapa walaupun dia tuh aromanya tuh berkesan agak maskulin, tapi aku tuh suka dan aku tuh nyaman, dan aroma lipstick di sini tuh nagih banget sih di hidung aku. Untuk yang cocok pakai parfum ini menurut aku 20 tahun ke atas, karena punya kesan yang sedikit mature, dan menurut aku kayaknya dia tuh cocok banget kalau misalkan dipakai buat kayak kerja ya, atau kayak ngantor gitu, kayak enak aja gitu, aromanya nyaman ya kalau menurut aku. Udah gitu dia tuh cocoknya memang untuk acara-acara yang lebih semi formal ke arah formal. Overall menurut aku aromanya enak-enak ya, kecuali si testernya yang menurut aku karena mungkin punya chemistry yang kurang oke aja sama kulit aku, karena di awal sampai ke tengah itu kan aromanya aku suka ya. Dan favorit aku adalah si Rose in the Attic sama Barless Night ya, walaupun belum ke tahap sampai kayak cinta, sampai kayak aku kepikiran pengen beli full botolnya, tapi kayak worth to try lah ya. Apalagi buat temen-temen nih yang kayak suka aroma rose ya, kalian kayaknya harus banget sih nyobain si Rose in the Attic sama Crimson Petal ya, karena buat aku yang kurang suka aroma mawar aja tuh masih bisa masuk banget. Dan buat teman-teman yang suka nanya ini, aku tuh beli sampel atau dekannya di mana, kalian bisa cek di description box ya, aku taruh linknya di situ. Oke, sampai di sini dulu review parfum aku kali ini, semoga bisa membantu teman-teman yang lagi cari referensi buat beli parfum khususnya yang lokal. Kalau ada yang ditanyakan bisa komen di bawah, jangan lupa klik like, share, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum, bye bye.